warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 dari mata pelajaran PKN. Lalu kami dari kelas 11F. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari bersama teman-teman saya. Saya Dewi Mairina, saya Calca Nandita, saya Nabila Maisha, Saya Rapi Arsyad Ramadan, dan saya Ahmad Bojan. Kami di sini ingin mempraktekkan tugas video membuat film pendek dengan tema ATHG. Halo Chelsea, hai. kamu lagi ngapain sih? Ini loh aku lagi baca ATHG gitu, cuma aku nggak paham tahu dari tadi ngebacanya. Oh, ATHG. Iya, kamu tahu? Tahu dong. Jadi sini aku jelasin. Jadi ATHG itu adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Yang dimana hal itu dapat mempengaruhi persatuan, keamanan, dan juga kepribadian bangsa. Oh gitu. Bedanya dari masing-masing itu apa ya? Jadi dari masing-masing itu terdiri dari yang pertama ancaman. Nah, ancaman itu adalah sesuatu yang bisa langsung merusak atau membahayakan. Contohnya itu bisa kita lihat seperti fitnah, hoax, dan juga cyberbullying. Lalu ada tantangan yang dimana tantangan itu adalah sesuatu yang menguji kemampuan kita, seperti perbedaan budaya ataupun kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Lalu selanjutnya ada hambatan. Nah, hambatan itu adalah sesuatu yang bersifat menghalangi Chelsea. Misalnya ketika kita kurang percaya diri ataupun ketika kita mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Nah, lalu yang terakhir itu ada gangguan. Nah, jadi gangguan itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat mengganggu lingkungan sekitar. Mungkin kita bisa lihat seperti adanya tindakan bullying dan juga tindakan mendiskriminasi. Padahal kita sesama budaya bangsa Indonesia. Oh, jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk kesimpulannya, 4 ATHG ini itu memiliki suatu kesamaan yang sama, yang dimana kita itu sebagai sesama bangsa Indonesia harus saling menghargai, mempunyai empati, dan juga kita tidak boleh untuk mudah menghakimi sesama, supaya kita itu nantinya bisa mempunyai kepribadian bangsa yang bagus. Oh gitu. Iya. Lumayan panjang ya. Iya. Oke deh, makasih ya. Ari, aku jadi paham tahu pas kamu tadi kasih tahu. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Selamat pagi teman. Anak baru ya? Kok aneh? Gak tahu tuh, aneh banget, gak jelas banget ngomongnya. Sumpah, cun banget. Apaan sih? Dari gayanya aja gak cocok banget sekolah di sini. Kasian ya dia, baru masuk udah diolok-olok. Iya, kasihan. Seru banget tadi sumpah di kantin. Bener banget, kayak apaan sih tuh orang? Gak aja deh, apa itu sih orangnya? Gak tau. Oh ya, berapa tadi yang di kantin? Yang di kantin? Iya. Oh yang tadi? Bentar-bentar ya, aku gantiin. Bentar aku cek dulu. Bentar. Kok ada yang aneh? Kenapa deh? Yang kas kita hilang. Serius? Tadi kan ada di situ. Iya, tadi ada di sini. Kok tadi bilang? Sumpah deh, nggak ada cuy. Apa sih? Mana ya? Sini. Wah, cek dulu dong. Ada. Kenapa ya? Ini loh, uang kas kita hilang. Aku tadi ada tahu. Hah, maksudnya? Kalau nggak ngambil buktiin. Iya, semua orang juga udah tahu. Pantesan, gue tadi nggak lihat lo di sini. Kayaknya iya, dasar aneh. Apaan sih ini orang nggak tahu malu, dasar miskin.
Aku tahu kok kamu gak kayak gitu orangnya. Aku enggak, cuman aku susah ngomong. Iya, aku tahu kok, aku paham. Beradaptasi itu memang sulit. Tapi aku beneran enggak gitu. Makanya, aku dari awal udah merasa kalau mereka itu cuma fitnah kamu. Dan kamu itu nggak ngelakuin hal yang sebenarnya mereka lakuin. Aku tahu kok mereka cuma fitnah kamu. Karena aku tahu kamu orang yang kayak gitu. Terima kasih ya, Ri. Ya sama-sama. Mungkin suatu saat kebenaran akan terungkap. Jadi teman-teman, di sini aku pengen ngomong sesuatu. Sebenarnya yang mencuri uang kas itu bukan Raffi, tapi Ojan. Mana buktinya? Aku punya buktinya. Nih, lihat sendiri teman-teman. Nih. Aku benar-benar melihat dia masuk dari pintu, terus menuju ke tasnya Chelsea dan mengambil dompetnya Chelsea. Jadi pelaku yang mencuri uang kas itu bukan Raffi, tapi Ojan. Maaf ya, aku ikut-ikutan udah nunduk kamu. Iya, aku juga minta maaf ya, Raffi. Iya, Raf, maafin kami ya udah nunduk kamu. Maafin kami. Maaf ya, aku salah sama ini. Aku juga maaf, aku cuma susah beradaptasi. Semuanya dan juga Raffi, kadang-kadang ya orang itu bisa salah paham. Dan juga ketika orang yang salah paham, bukan berarti Raffi itu harus mengikuti kemauan orang lain. Raffi harus bisa jadi diri sendiri, dan Raffi nggak harus berubah untuk kemauan orang lain. Jadi teman-teman, ancaman terbesar bukanlah sebuah perbedaan dalam untuk berteman, tetapi hal itu ada pada prasangka kita sendiri, yang dimana hal ini penting untuk menjaga kepribadian bangsa, dimulai dari empati, bukan untuk menghakimi. Dan juga hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan rasa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita menghentikan perilaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena dia berbeda. Kita hanya perlu beradaptasi. Ancaman terlihat dari tindakan bullying dan fitnah yang dialami Raffi, yang membuatnya tertekan secara mental, serta merusak rasa aman dan kepercayaan dirinya di lingkungan kelas. Lalu, tantangan muncul dari usaha Raffi untuk tetap bertahan dan beradaptasi, meskipun diperlakukan tidak baik, serta keberanian Ari untuk melawan arus dan membela kebenaran. Hambatan ditunjukkan dari kesulitan Raffi dalam berkomunikasi atau gagap, sehingga ia sulit menjelaskan diri dan membela dirinya saat difitnah. Dan untuk gangguan, terlihat dari suasana kelas yang dipenuhi prasangka, gosip, dan tuduhan tanpa bukti, sehingga mengganggu keharmonisan dan hubungan antar siswa. Secara keseluruhan, unsur ATHG dalam cerita ini menunjukkan bahwa perilaku negatif seperti prasangka dan kurangnya empati dapat menimbulkan tekanan, konflik, dan kerusakan hubungan sosial, sehingga penting untuk saling memahami dan tidak mudah menghakimi orang lain.